Di TPS sendiri, skor aku ini. Halo teman-teman seperjuangan, kembali lagi bersama aku, pemilik akun EZBZB. Kalian bisa panggil aku Zada atau Kak atau Mbak, terserah kalian ya. Aku langsung bikin khusus setelah aku mendengar pengumuman dari Instagram LTMPT bahwa UTBK tahun ini diadakan hanya TPS-nya aja. Wow. Nah, TPS itu apa sih? TPS itu adalah tes skolastik yang dimana isinya tuh nggak ada namanya materi soshum atau materi sainteknya. Di TPS sendiri yang diujikan adalah 4 materi. Materi pertama adalah penalaran umum. Yang kedua adalah pemahaman bacaan dan menulis. Yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang keempat adalah kuantitatif. Kalau dengernya aja, aku juga awalnya juga pusing pasti tahun aku ini bedanya apa. Oh iya, aku punya segini soal TPS sebanyak ini. Tapi aku nggak bakal giveaway-in lagi. Mungkin kalau ada waktu bakal aku scan terus PDF-in kirim. Tapi aku juga nggak tahu gimana nanti kelanjutannya. Jadi kalau misalnya mungkin ada kalian yang mau, bisa di komen di bawah ya. Oke, kita akan ngebahas satu-satu. Yang pertama, sesuai dengan urutan TPS, yaitu adalah penalaran umum. Di penalaran umum sendiri, itu isinya artikel, dan artikelnya bener-bener juga panjang, paling segini, bener setengah halaman sendiri dari setengah laptopnya itu. Artikelnya panjang-panjang, dan satu artikel itu, rata-rata ya UTBK, satu artikel itu buat 4 soal, itu pasti nggak mungkin enggak. Nah, di penalaran umum ini, menurut penjelasan dari yang aku riset di LTMPT-nya sendiri, itu tuh kayak berisi tentang pertanyaan logis, analitik, dan pernyataan. Mungkin kalian bingung ya, itu maksudnya bedanya apa? Seingat aku, saat aku mengerjakan penalaran umum, itu benar-benar isinya artikel full, dan di dalam artikel tersebut itu tuh ada angka-angkanya. Nah, angka-angkanya itu untuk menunjukkan grafik. Karena apa? Nanti di setiap satu artikel nih, satu artikel terus soal pertama itu tentang 1, 2, 3, ini tuh tentang kayak mungkin pernyataan atau analisis atau mungkin yang logis, dan yang di 4 ini grafik. Di penalaran umum sendiri, ya aku ingat banget, ini penalaran umum soalnya di sini, di bawahnya tuh ada tabelnya. Udah ada tabelnya, terus di soal yang buat pertanyaan grafiknya tuh grafik atas pertanyaan grafik di tabelnya atau di grafiknya tersebut. Jadi pokoknya kalian juga harus belajar grafik karena grafik itu keluar di penalaran umum. Sekarang aku akan menjelaskan contoh tentang penalaran umum. di penalaran umum tadi yang seperti aku udah bilang, isinya adalah logis, analitik, sama pernyataan, sama grafik kan. Nah, di pernyataannya sendiri itu bakal yang agak tricky, yang agak berat itu di pernyataannya menurut aku. Artikelnya panjang, terus pernyataannya tuh kayak ada soal pernyataannya tuh masih kayak gini. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah kayak gitu. Berarti kalian satu-satunya kunci adalah kalian harus tahu, kalian harus baca semuanya. Jadi kalian jangan terburu-buru. Dan biasanya kalau misalnya di TPS itu orang udah males banget baca, udah sama sekali nggak mau baca. Jadi kalian langsung kayak klik lah. Padahal menurut aku jangan, karena itu tuh cuma karena kayak kalian pusing aja. Kalian pusing sama bacaan banyak, makanya kayak gitu. Nah, caranya apa? Kalian baca pelan-pelan aja, terus kalian lihat lagi ini maksudnya apa sih. Lanjut kedua, yaitu adalah pemahaman bacaan dan menulis. Di pemahaman bacaan dan menulis sendiri, menurut riset aku yang aku lihat isinya tuh apa, ada isinya simpulan paragraf, ejaan, dan teks. Nah, di sini itu bisa dibilang lebih gampang dibandingkan yang awal penalaran umum. Contoh dari yang kedua yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Aku dapat soal ini, jadi kayak soalnya tuh artikelnya pendek banget, cuman dari 5 kalimat doang, bener-bener sependek itu. Aku ingat dia ngomong kayak gini, angklung saung Mang Ujo bla 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 bla. Dan angklung itu dibunyikan dengan bunyi klung, nah gitu. Maksudnya kalian mungkin tahu tuh artikelnya kayak sederhana banget. Tapi yang ditanya pertanyaannya kayak gini, tulisan klung sebagai bunyi angklung itu harus ditulis kayak gimana? Dikutip 2 kah? Dikutip 1? Atau dimiringin? Atau tetap? Atau di underline? Kayak gimana sih penggunaan simbol-simbol itu dalam kata? Sama kalau di dalam itu tuh ada kayak di sini kan ngomongnya simpulan paragraf tuh lebih gampang dibandingkan pernyataan.
terus teks, ejaan. Dan yang paling susah tuh karena paling kayak ejaan-ejaannya aja, kayak gimana nya puebinya, pasti kalian tahu puebi itu apa kan. Dan banyak juga misalnya kata-kata kayak mengganti kata gitu, misalnya Kayak bullying, mengganti katanya tuh apa? Memukul, membenci, menghardik, mengisolasi, atau menindas. Nah, itu gimana caranya? Kalian bacain, kalian sesuaiin kata-kata itu, kalian tarik lagi ke atas ke teksnya. Yang sesuai itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya kalian udah tahu dasar-dasarnya, di bagian kedua ini aku yakin kalian pasti bisa ngerjainnya. 3, yaitu adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Mungkin kalian bingung lagi, ini maksudnya apa lagi? Dan ini maksudnya adalah dalam LTMPT pengertian adalah kebahasaan. Kalau kita udah ngomongin bahasa, berarti yang muncul, ya benar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena di UTBK ini ada bahasa Inggrisnya masuk ke dalam situ. Bahasa Indonesia di tahun aku ya 12 soal, dan di bahasa Inggris adalah 8 soal. Bahasa Indonesia ya unsur bahasa Indonesia kayak kebahasaan aja. Menurut aku kalian kalau baca artikelnya, baca paragrafnya, bisa ngejawab pertanyaannya lebih bisa lah dibandingkan 1-2 sebelumnya. Kalau bahasa Inggris sendiri, mungkin ada kalian yang agak concern di bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu bakal ada di artikel. Jujur artikelnya panjang banget, gak bohong. Isinya bisa 5-6 paragraf sendiri. Dan di paragrafnya itu, kayak di artikelnya itu, kalian kalau baca semua pasti bakal pusing kan. Jadi menurut aku kalian baca dulu soalnya. Karena satu artikel yang panjang itu 4 soal. Dan soal bahasa Inggrisnya menurut aku soalnya nggak susah, tapi artikel bahasanya tuh agak-agak yang lebih, bukan bahasa-bahasa common yang biasanya gitu loh, kayak lebih bahasa yang jarang digunain. Tapi kalau misalnya soalnya sama pilihan option jawabannya itu nggak masalah. Jadi kalian kalau bahasa Inggris mungkin kalian bisa scanning cepet dulu, terus langsung ke soalnya, baru balik lagi ke tulisannya gitu. 4, yang menjadi banyak pertanyaan orang-orang tentang penalaran kuantitatif. Mungkin kalian udah agak sedikit langsung, wow ini kuantitatif, hitungan, matematika semua isinya. Jujur di kuantitatif itu beda banget sama matematika. Karena kalau matematika ada rumus ya, integral kayak matriks kayak, kalau kayak gitu hitungan ada rumus. Tapi di kuantitatif kalian bisa pakai rumus kalian sendiri. Sebagai contoh, aku pernah diajarin rumus peluang buat soal kuantitatif. Aku nggak ngerti caranya, aku pakai cara aku sendiri, dan bener-bener saat aku coba beberapa soal, jadi kalian nyoba satu soal nih pakai cara kalian sendiri, di soal berikutnya kalian pakai cara sendiri, kalian bisa sama kayak soal selanjutnya, dapat benar, dapat itu, kalian pakai cara sendiri. Jadi kalau kalian ngerjain kuantitatif itu bener-bener kayak, yang penting kalian tahu ini tuh dikemanain, gak harus berpatokan sama rumus. Untuk itu, dari penjelasan singkat ini, aku bakal ngejelasin juga beberapa contoh soal aja yang aku ingat tadi dari UTBK yang aku lakuin di kuantitatif. Oke, kita akan lihat soal nomor 9. Yang ditanya adalah Y-nya. Saat ditanya Y-nya, kalian tuh bisa ngeliat di sebelah situ titiknya 7, Y semua. Kalian bisa mungkin sama-sama 5 ini ke 3, atau 3 ini ke 7 gimana. Tapi sebenarnya emang kalian harus mencoba. Bukan cara coba-coba, tapi kalian mencoba gimana bisa pas kok di titik kayak gitu. Sebagai contoh kayak gini. 5 dikali 3, 15. 4 dikali 2, 8. 15 kurang 8, 7 kan. Di atas dapetnya 7. Berarti karena itu bisa dipakai sama, atasnya sama, berarti kita ngelakuin juga, yaitu 3 kali 7, 21, 6 kali 3, 18. 21 kurang 18, berarti Y-nya 3. Gitu. Jadi soal yang bulat kalian kerjain sendiri ya. Kalau kalian tahu jawabannya, langsung komen di bawah. Jadi menurut aku kuantitatif kalian jangan takut karena kalian nggak tahu rumus atau kalian gimana. Ini malah sarana kalian, tempat kalian buat pakai rumus kalian sendiri. Dan satu lagi di kuantitatif yaitu deret. Deret di kuantitatif bakal ada di soal-soal awal, 5 soal awal. Jadi kalau misalnya kalian kerjain deret terus gak dapet, jangan terpaku di situ. Kalian bisa ngerjain yang lain dulu, langsung ke soal selanjutnya yang udah nggak deret. Habis itu baru kalian ngerjain deretnya. Jangan
takut duluan. Kalian belum mencoba di TPS ini kayak gimana? Kalau yang bilang nggak ahli bahasa Indonesia, nggak ahli bahasa Inggris, kita tidak membutuhkan ahli bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di TPS ini. Tapi orang yang paling sabar, orang yang paling mau ngeliat, yang mau baca, nggak mau buru-buru, yang ngeliat artikelnya sungguh-sungguh beneran bener-bener baca, kalian nggak ngantuk dari artikelnya, kalian kuat-kuatan mata istilahnya, itu yang bisa ngerjain. Kalian harus ngerti maksud soalnya apa, baru ke jawabannya itu gimana. Oke teman-teman, itu adalah rangkaian TPS menurut pengalaman aku semuanya. Jadi kalau kalian yang mau soalnya, kalian bisa komen di bawah. Dan komen di bawah selain kalian mau soalnya, jawaban yang tadi, yang dari lingkaran-lingkaran itu, saja. Kalau nggak jawab, harus jawab juga di bawah. Aku yakin kamu bisa, berarti kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Oke semuanya, terima kasih, bye-bye. Follow ZBZB, jangan lupa.